Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hidayat di dalam channel YouTube saya. Oke, sebelum lanjut ke video yang saya berikan, jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi Pascal, yaitu mengenai yang pertama adalah penjelasan received word pada Pascal. Kemudian yang kedua adalah perintah input dan output, yaitu ada write dan writeLn, serta definisi mengenai parameter di dalam write atau writeLn, yaitu data, .2n dan .m. Oke, kemudian yang terakhir adalah mengenai pemberian komentar dan pendefinisian program. Oke, langsung saja kita awali, yaitu mengenai penjelasan received word pada Pascal. Oke, mengenai received word di dalam program Pascal itu merupakan kata baku di dalam program, yaitu contohnya adalah ada beberapa kata, kurang lebih ini ada 50 kata sebagai received word dalam bahasa Pascal. Jadi bahasa kata-kata ini tidak boleh didefinisikan lagi oleh pemrogram, artinya tidak boleh sebagai pengenal atau identifier. Oke, itulah dia penjelasan mengenai received word. Kemudian kita langsung saja coba kita praktekkan di dalam program Pascal. Oke, silakan teman-teman buka Pascalnya. Oke, nah, setelah teman-teman membuka Pascalnya, coba silakan teman-teman input dulu data contoh latihan mengenai input output yang pertama. Oke, silakan teman-teman ketik dahulu dan saya tunggu. Oke, baik teman-teman, jika sudah mengetik latihan contoh ini, saya akan jelaskan mengenai input output Pascal yang pertama. Oke, pada video sebelumnya saya telah memberikan contoh penggunaan perintah writeLn untuk menampilkan data di output layar Pascal. Oke, kali ini akan saya bahas lebih detail lagi mengenai fungsi write atau writeLn. Oke, coba setelah kalian mengetik data ini, silakan dicek dulu apakah programnya berhasil atau tidak, yaitu dengan mengklik compile atau Alt F9. Silakan dicek dulu. Oke, jika sukses maka berhasil. Dan misalkan jika teman-teman ada kesalahan, misalnya saya berikan contoh seperti ini, misalnya titik komanya saya hapus. Oke, saya compile. Nah, maka error 85 titik koma expected, artinya perhatikan kursornya saja teman-teman. Jadi misalkan kursornya ada di baris yang ditentukan, maka dia tidak akan jauh errornya, artinya bisa di baris ini atau mungkin di baris sebelumnya. Nah, itu jadi harus teliti mengenai pengetikan data di program Pascal. Dan jangan lupa di akhir statement harus diberikan titik koma. Oke, kalau sudah kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi tampilan output pertama mengenai writeLn awal itu adalah belajar input output di Pascal. Kemudian ada garis, yaitu menggunakan sama dengan. Kemudian ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
kemudian ada 1 2 3 4 5 dan ada 1 2 3 4 5 6 7 8, dan berikutnya menampilkan data desimal. Oke, kita bahas mengenai tampilan output belajar input output di Pascal dan garis. Oke, jadi untuk menampilkan karakter tipe data string atau huruf itu harus digunakan kutip. Jadi setiap bilangan setiap karakter yang tipe data string maka harus dikutip. Nah, sedangkan untuk menampilkan data yang tipe datanya integer atau angka itu tidak perlu dikutip. Jadi itulah perbedaan untuk menampilkan data menggunakan perintah writeLn, yaitu data berupa huruf atau angka. Oke, kemudian perintah writeLn yang berikutnya yaitu menampilkan data 1 2 3 4 5 kemudian titik 2 10. Nah, ini menghasilkan, oke, kita cek. Nah, jadi 1 2 3 4 5 yang setelah 1 2 3 4 5 6 7 dia ada di deretan baris ke 6. Artinya gini teman-teman, jadi kita memerintahkan untuk menampilkan data yaitu dengan 10 karakter. Nah, maka program Pascal itu menampilkan data dengan bilangan jumlah 10 karakter, yaitu dihitung dari awal sampai ada 10 bilangan yang ditampilkan. Oke, jadi 1 2 3 4 5 itu ada dimulai dari angka setelah 6. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya ini ada bilangan 1 sampai 8, kemudian memerintahkan menampilkan yaitu sebanyak 11 karakter. Karena ini ada 8 bilangan, maka dia dimulai dari angka, kita ambil contoh yang data di atasnya, yaitu dimulai dari angka 3. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 dimulai dari 3, yaitu dengan total itu adalah 11 karakter. Begitu teman-teman penjelasannya. Oke, kemudian ada enter baris baru. Nah, itu menggunakan perintah writeLn. Jadi untuk menyisipkan baris baru itu gunakan writeLn. Oke teman-teman, kemudian berikutnya ini ada bilangan desimal yaitu 1 2 3 4 koma. Jadi kalau untuk koma di dalam program Pascal itu menggunakan titik teman-teman ya, bukan menggunakan koma, jadi menggunakan titik. Oke, 1 2 3 4 koma 5 1 3. Nah, artinya tampilkan 6 jumlah karakter, artinya 6 karakter yang ditampilkan dengan mengambil 2 bilangan koma setelah bilangan koma yang diberikan. Jadi menampilkan 6 karakter dari total karakter ini dan menampilkan 2 bilangan koma setelah koma yang diberikan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini 1 2 3 4 koma 51. Jadi artinya ada 6 karakter yang ditampilkan dan mengambil 2 bilangan koma di mana koma itu diberikan. Kenapa jumlahnya 51 sedangkan di sini adalah 513? Nah, ini sesuai karena bilangan 3 itu tidak mendekati pembulatan bilangan. Nah, untuk pembulatan bilangan ada di contoh bawahnya, yaitu menampilkan 6 karakter dengan mengambil 2 bilangan koma. Nanti akan tampil 1 2 3 4 koma 55. Kenapa 55? Karena 6 ini sudah mendekati bilangan 5, maka dia akan ditampilkan 1 2 3 4 koma 55, yaitu menampilkan 6 karakter dengan 2 bilangan koma. Oke, hasilnya kita cek. Nah, oke teman-teman, jadi tampilan hasilnya seperti ini, yaitu 1 2 3 4 koma 55. Jadi 55 ini membulatkan bilangan angka
dimana setelah 4 itu ada angka 6, jadi 6 ini mendekati pembulatan bilangan, maka dia menampilkan 1 2 3 4,55, yaitu menampilkan 6 karakter dengan mengambil 2 bilangan koma yang diberikan. Oke, berikutnya ada tampilan 1 2 3 4,567, yaitu menampilkan 5 karakter kemudian mengambil 1 bilangan koma, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi 1 2 3 4,6, karena 6 ini membulatkan bilangan 67, jadi 6 sudah mendekati pembulatan bilangan 6. Oke, jadi hasilnya 1 2 3 4,6. Oke, dan kursornya ada di bawah karena menggunakan perintah write-len. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk materi hari ini yaitu penginputan data, input output menggunakan write-len. Jadi untuk lebih memahami, teman-teman bisa menggunakan komentar atau pendefinisian program, yaitu dengan menggunakan karakter kurung kurawal. Oke, nah seperti ini. Jadi ini bisa diletakkan di mana saja, misalnya di sini boleh. Nah, ini membantu teman-teman dalam memahami perintah atau codingan program Pascal. Contohnya seperti ini. Misalnya memberikan definisi atau penjelasan fungsi kutip untuk menampilkan data huruf atau string. Oke, jadi dan sebaliknya, jika tidak menggunakan kutip, maka itu khusus untuk bilangan angka. Jadi untuk komentar ini tidak akan dieksekusi oleh program. Oke, kita cek di tampilan outputnya. Nah, itu tidak ada tampilan di output program. Jadi hal-hal seperti ini membantu kita dalam memahami beberapa perintah program di Pascal. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkan definisi apa saja asalkan di antara kurung kurawal awal dan kurung kurawal tutup. Oke, seperti itu. Nah, untuk materi yang menampilkan data ini sama halnya dengan perintah go to xy, itu ada di materi kita berikutnya. Nanti akan saya berikan contoh videonya. Oke, berarti selesai sudah materi kita hari ini teman-teman, yaitu mengenai penjelasan receive word, yaitu ada kata-kata program, kemudian begin, uses, dan end itu merupakan receive word dari program Pascal. Kemudian perintah input output menggunakan write-len dengan fungsi data, n adalah banyaknya karakter, kemudian m bilangan koma yang ditampilkan, dan komentar atau definition. Oke, saya rasa itu saja dulu untuk materi hari ini mengenai bahasa program Pascal. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.